Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen penguji UKM PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli Rahmat. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya berada pada tahapan PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas uji kinerja atau UKIP PPG dalam jabatan 2023. Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu di kelas 10 mata pelajaran fisika, dan topik yang akan saya sampaikan adalah tentang energi alternatif pada submateri hukum kekekalan energi mekanik. Nomor peserta ujian 2024239360, nomor peserta PPG 2015-02-989818, dan NIM PPG 2316000. Untuk video pembelajarannya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran hari ini. Bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Luki ya. Silakan Luki untuk pimpin memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan belajar alfabetnya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak ingin cek dulu kehadiran jumlah siswanya itu 32. Di sini yang di agenda Afrin dengan Arif, kemudian Muhammad Ihsan ya. Afrin keterangannya apa? Kemudian Arif ya. Arif alasannya sakit. Kemudian Muhammad Ihsan yang tidak hadir 3 orang. Kita doakan mudah-mudahan bagi yang tidak hadir teman kalian yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dan segera bergabung kembali di pembelajaran berikutnya. Dan untuk yang izin kita doakan mudah-mudahan huruf. Oke. Apa di sini? Saya sengaja biar pembelajaran di siang seperti sekarang ini, apalagi cuaca cukup panas, kalian ngantuk semuanya. Seperti ini, tepuk-tepukan tidak aneh ya dalam rumah. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Tepuk tangan. Berarti konsentrasinya sudah ada. Kita lanjutkan. Topiknya tadi adalah tentang hukum kekekalan energi. Ada beberapa pertanyaan. Yang ingin Bapak ajukan sebagai pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh masing-masing. Yang pertama, apa yang menyebabkan buah mangga atau buah kelapa jatuh ke tanah dari ketinggian tertentu? Kira-kira jawabannya? Baik. Siapa dari kelompok mana? Kami izin menjawab. Izin perkenalkan diri. Nama Rahma Fadila Sekar dari kelompok 3. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa yang menyebabkan buah mangga atau buah kelapa jatuh ke tanah dari ketinggian tertentu? Jadi yang menyebabkan buah mangga atau buah kelapa jatuh ke
ketinggian tertentu karena adanya gravitasi bumi yang membuat buah jatuh ke tanah, tepatnya ke arah pusat bumi. Ya, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan. Itu sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir yang ketiga, sebagai pengetahuan awal soal persepsi kalian. Yang ketiga, konsep energi apa yang ada di saat buah itu jatuh atau pada saat mobil itu bergerak? Silakan dari kelompok. Ya, maka. Konsep ketika buah jatuh adalah yang tersebut menghasilkan energi dan pada proses tersebut terjadi perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Itu jawaban dari kelompok 2 untuk nomor 3. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Silakan nanti ada yang sepakat untuk kelompok yang lain. Itu dia pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana keadaan awal ketika pemain skateboard berada di puncak lintasan. Bagaimana gerakannya setelah meluncur lintasan? Pernahkah melakukan hal ini? Tidak. Tapi pernahkah melihat orang yang sedang melakukan permainan ini? Skateboard ya? Sudah terbayang bagaimana gerakannya? Ketika masih di permukaan atas, dia masih posisi diam, maka itu akan berlaku energi apa? Potensial. Kemudian ketika sudah meluncur, maka berlaku energi. Besarnya energi kinetik tergantung pada posisi awal. Oke, itu yang pertama. Nanti hal ini bakal ditemukan oleh kalian jawabannya ketika pengerjaan dalam LKPD. Yang kedua, energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut? Tadi sudah saya sebutkan. Potensial dan energi. Yang nanti muara akhirnya pada energi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalau secara kalimat di sana panjang. Secara singkatnya adalah kita mampu menganalisis energi potensial, energi kinetik, kemudian dikaitkan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua, diharapkan semuanya mampu melakukan percobaan hukum kekekalan energi mekanik, kemudian menghitung melalui proses hitungan nanti. Yang ketiga, diharapkan mampu menginterpretasikan data hasil percobaan. Jadi kita menerjemahkan, menginterpretasikan apa yang kita temukan nanti dalam praktek. Yang keempat, kita mampu mengkomunikasikan. Ini tahapan terakhir, yaitu kita menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dalam kelompok. Kemudian garis besarnya ini, garis besarnya seperti yang tadi Pak sampaikan, langkah-langkahnya adalah alur pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pertama, tadi dibuka sudah oleh Bapak, kemudian nanti kalian bekerja dalam kelompok, mengerjakan LKPD, diskusi dalam kelompok, kemudian menganalisis data dari percobaan itu. Muara akhirnya adalah presentasi, dan kemudian nanti dalam presentasi ada diskusi atau tanya jawab dari yang presentasi kelompok berapa, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Itu saya belajarnya atau kesepakatan kelasnya. Yang pertama, ikuti pembelajaran dengan antusias dan fokus. Sepakat? Di grup kelas, grup kelas untuk pengerjaan pretest. Untuk pengerjaan pretest, 6 soal, silakan dikerjakan. Over the last 35 years, I've over 400 different roller coasters, and here is how I rank my top 25 favorites as of 2022. Number 25, Mystic Timbers, Kings Island. Believe it or not, but Mystic Timbers is the only coaster from Kings Di Island. sini ada pertanyaan, bagaimana kecepatan
mencapai puncak tertinggi. Maka nanti bakal ketemu jawabannya oleh kalian, bakal dipraktikkan. Tergantung apa? Tergantung apa? Tergantung awalnya. Kalau awalnya kenceng maka bisa nyampe. Kalau awalnya lambat tidak akan bisa nyampe. Baik, untuk membuktikan hal itu, Bapak sudah siapkan LKPD-nya yang harus dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Silakan nanti diskusikan dari apa kasus atau masalah yang muncul dalam LKPD. Satu, Mela dan kawan-kawan. Oke, kelompok 2 Arinda ada. Kelompok 3 Rahmat, ya. Kelompok 4 sudah berkelompok kan? Sudah. Silakan untuk ketua kelompoknya ambil LKPD. Ada 2 bagian yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Bagian pertama pada lembar yang ketiga, yaitu pada elaborasi pemahaman. Bisa ada ya? Di bagian kuning itu ada pengertiannya, bagian biru ada nama besarannya, tinggal kalian cocokkan sesuai perintahnya. Yang kedua, di sana ada persamaan. Kalau diklik kan itu bukan di layar ya, tinggal kita cocokkan saja sesuai dengan yang diharapkan dari pertanyaan itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita akan mencoba menemukan konsep dari energi mekanik, kinetik dan potensialnya dengan menggunakan aplikasi pen Colorado. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Silakan untuk mulai pengerjaan masing-masing kelompok. Tahap selanjutnya itu konfirmasi atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. 3 dengan kelompok 1 ya. Mau mana dulu? Kelompok 3 dulu. Apa dulu? Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasinya. Silakan. Menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi hukum kekekalan energi mekanik. Langsung saja ke persoalan yang pertama. Energi yang dimiliki benda karena posisinya disebut energi potensial, merupakan penjumlahan antara energi potensial. Tabel pengamatan pada percobaan pertama masa pemainnya 50 kg pada ketinggian benda 8 meter, kelajuannya 0,45 meter per second, energi potensialnya 3.892,9 joule, energi kinetiknya 5 joule, energi mekaniknya 3.897,9 joule. Pada ketinggian benda 6 meter, kelajuannya 0,42 meter per second, energi potensialnya 2.645 joule, energi kinetiknya 4,4 joule, energi mekaniknya 2.649,4 joule. Pada ketinggian benda 4 meter, kelajuannya 0,27 meter per second, energi potensialnya 1.743,3 joule, energi kinetiknya 1,8 joule, dan yang terakhir energi mekaniknya 1.745,1 joule. Baik, apabila ada yang ditanyakan silakan. Ya, bangga. Luki. Ingin memberikan pertanyaan, perkenalkan nama saya Luki Setiawan dari kelompok 7. Tadi kan di nomor 5 ada ketika pemain skateboard di atas memiliki energi potensial. Apa yang menyebabkan pemain skateboard ketika di atas memberikan energi potensial? Izin menjawab pertanyaan dari saudara Luki. 8 meter, kelajuan 2,9 meter per second, energi potensial 3.920 joule,
energi kinetik 210,25 joule, energi mekanik Izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Rahma Fadila Sungkar dari kelompok 3. Baik, untuk pertanyaannya, kan nilai energi mekanik itu selalu sama. Nah, mengapa nilai energi potensial dan nilai energi kinetik itu selalu berbeda, tidak pernah sama? Berubah? karena rumusnya juga berbeda. Karena sesuai dengan hukum kekalahan energi yang berbunyi, energi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat disebutkan dan disebutkan, namun dapat diubah menjadi energi lain, dan yang dapat diubah menjadi energi lain itu energi kinetik dan energi potensial. Silakan ada lagi ya. Izin bertanya. Contoh energi potensial bisa diberikan saja. Tadi ini koneksi bor, nah dari atas Selain itu, potensial dan juga bor itu dari ada lagi ya. Jika tidak ada, kami coba sekian. Mohon maaf bila banyak salah. Oke, alhamdulillah dari beberapa presentasi masing-masing kelompok sudah jelas perbaikan dan sebagainya disetorkan dikumpulkan di Bapak. Sebelum mengumpulkan nanti KPD, pada tahapan ini Bapak ingin menguatkan, kita referensi dulu dari apa yang sudah kita pelajari, terutama dengan berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Karena itu fokus utamanya kita di sana, bahwa energi mekanik itu adalah bersifat hanya yang berubahnya adalah apa tadi? Ya, energi yang menyertainya, energi mekanik tersebut. Barusan ada yang bertanya contoh dari energi potensial itu selain yang dikaji dalam LKPD apa saja? Banyak contohnya. Tadi masalah buah sudah disampaikan oleh kelompok 7. Buah ketika masih berada di atas pohon, maka itu pasti memiliki energi potensial karena masih berada pada ketinggian tertentu atau masih di pohonnya. Pohon tinggi ya? Kemudian contoh kita berada di lantai 2 gedung sekolah, lantai 3, semakin intinya semakin tinggi keberadaan si benda tersebut, maka energi potensialnya semakin karena tadi sudah dikaji oleh semua kelompok. Faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah satu, masanya, yang kedua percepatan gravitasinya, yang ketiga ketinggian yang dimiliki oleh benda pada saat itu. Itu faktor yang mempengaruhi energi potensial. Kemudian yang mempengaruhi energi kinetik tadi sudah disampaikan dalam presentasinya, kemudian dalam tanya jawab itu sudah massa dan kecepatannya. Itu yang mempengaruhi tentang energi kinetik yang bekerja pada benda. Satu, dan yang ini EK 2 kurangi EK 1. Kira-kira persamaannya bakal jadi seperti apa? Persamaannya bakal jadi seperti apa? Muara pada energi hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau Fp1 tambah Fk1 sama dengan Fp2 ditambah Fk2. Kemudian persamaannya M
kali G kali H tambah, kemudian ya itu. Jadi hari ini kita sudah membuktikan itu tentang hukum kekekalan energi mekanik yang di dalamnya antara energi kinetik dan energi potensial. Itu untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Selamat untuk LKPD-nya dikumpulkan di meja depan. Sekarang kita penyegaran. Tadi refleksi pembelajaran atau refleksi dari materi yang kita pelajari. Sekarang kita refleksikan pembelajarannya. Yang pertama, apa saja kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau pengerjaan LKPD tadi? Apa saja kesulitan yang ditemukan? Boleh, Arinda? Tadi pas penggunaan aplikasi web Ya. Yang pertama, pas penggunaan aplikasi webnya. Kenapa? berubah-ubah. Berubah-ubah. Kemudian sulit dikendalikan ya ketika kita mencoba langsung dengan menggunakan smartphone atau melalui HP. Mudah-mudahan ke depan, pembelajaran ke depan, praktik ke depan, pembelajarannya bisa menggunakan dengan PC atau dengan menggunakan laptop. Jadi kalian bakal lebih enak menggunakan aplikasi Pack Colorado-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? Satu, sabar. Yang kedua, bertanya atau konsultasi. Berikutnya masih ada bekerja sama dengan rekan satu kelompok. Itu mungkin cara-cara untuk mengatasi permasalahan tadi. Ya, konsultasi dengan saya, bertanya ke rekan kelompok atau bekerja sama. Kemudian kita harus benar-benar sabar menggunakan aplikasi itu ketika digunakan dalam HP. Yang ketiga, pada bagian mana hasil pekerjaanmu yang dirasa masih memerlukan bantuan tadi ketika mengerjakan KPD? Pak, Ya, pada nomor 4 sampai 5. pada bagian nomor 4 dan nomor 5 untuk memformulasikan usaha dengan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial. Kemudian menerjemahkan, menyatukan ke hukum kekekalan energi mekanik. Di sana ya. Ya tadi ketika keliling Bapak di tiap-tiap kelompok memang ada beberapa kelompok yang perlu diberikan penguatan untuk mengerjakan bagian 4 dan bagian 5. Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Yang keempat, bantuan seperti apa yang kamu harapkan tadi? Dijelaskan secara langsung. Ya, dijelaskan secara langsung atau konsultasi. Yang terakhir, hal apa yang membuatmu bersemangat saat belajar hari ini? Pada Bapak menyampaikan materi. Satu, bisa dapat menyampaikan materi, terutama berkaitan dengan konsep yang kita pelajari, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi itu masih ada? Tidak ada? Itu saja untuk refleksinya. Kemudian berikutnya silakan dikerjakan post testnya, untuk
Oke, soalnya soalnya ada di grup kelas. Oke, dan silakan dibuka linknya. Sama seperti tadi prosesnya, masukkan nama, kemudian kelas, token passwordnya. Tuh. Untuk tokennya ini mungkin terbagi aja masih. Tapi insya Allah untuk nilainya yang nanti bakal masuk ke link Google Form yang ada di bawah. Kalau sudah dikerjakan, sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai, untuk pembelajaran yang akan datang, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang konsep yang lanjutan dari kita pelajari ini, yaitu
tentang sumber-sumber energi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya nanti dikaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya, mudah-mudahan kita bisa memproyeksikan sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan fungsi dari energi kinetiknya, energi potensial dan energi mekanik. Itu nanti pembelajarannya bisa dalam waktu beberapa pertemuan ke depan. Nanti kita akan membuatkan sebuah alat yang kaitannya dengan minggu kemarin kincir air ya. Tentang kincir air, di sana ada formulasi juga perubahan energi kinetik, potensial dan mekanik. Nanti kita akan coba membuatkan kincir air sederhana. Pertemuan yang selanjutnya. Baik, itu saja untuk pembelajaran ini. Alhamdulillah kita sudah lewati dan kita sudah bisa mengambil poin penting apa yang menjadi topik yang ada dalam hukum pertukaran energi mekanik. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk KM pimpin doa dulu untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum akhirnya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum saya undur diri, tetap semangat pembelajarannya. Mudah-mudahan dari berbagai apa yang kita pelajari di sekolah, khusus pembelajaran fisika dengan saya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bakal kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama.